piye to iki? Kenapa nggak bisa lepas begini? Aduh, kelengket banget Nggak, ya. kita ini jadi tidak terpisahkan kayak pejabat sama korupsi. Aduh. Iya. Gara-gara lem ini saya rasa nih. Iya tuh. Kok bisa lem iPhone 80 miliar tuh? Lem itu kan harusnya menyatukan yang pecah. Ini malah bikin rakyat jadi pecah. Sebentar. Ini harus ada bos saya di sini nih, bos saya nih. Emang di mana sih dia? Harusnya dia opening. Selamat menyaksikan PDP Season 2. Oh, dia di situ. Oh, lagi coba terjun ke bawah mendekat sama rakyat. Ya. Ngikutin jejak bapaknya ya? Salah, harusnya jangan di situ ya. Di mana? Digorong-gorong. Selamat datang di PDP. Podcastan. Dempet Partai. Ayo lo bos syuting. Sekali lah jadi host lah. Oh, saya bukannya ndak mau. Saya tuh nggak punya orang tua yang berpengaruh. Pakai mertua nggak bisa. Mertua saya mau berpengaruh. Tapi masih kalangan daerah. Bos, ini saya mau kenalin juga bos. Oh iya. Ini bangke lagi nggak ada. Emang bangke tuh orang tuh. Iya. Mentang-mentang udah naik namanya sekarang nerima jobnya di luar. Ini Kalingan dadakan. Kalau nggak dadakan. Saya kosong terus soalnya. Namanya Saat. Saat. Panggilnya Bang Saat. Iya. Kalau lagi nggak ada masalah. Iya kalau ada masalah. Bang Saat. Yaudah yuk mas. Udah boleh. Ya. Udah boleh, udah nggak usah pencitraan. Iya mas. Kita ini mau kedatangan tamu. Apa siapa? Viralnya karena lem. Oh Pak Anies. Bukan. Pak Anies pelakunya ya. Ini katanya politisi muda. Tepuk tangan untuk Mas Bro William. Halo mas. Apa kabar? Baik, Sehat. makasih udah diundang. Sehat Mas. Usianya berapa Mas? Sekarang? Iya. Sekarang 27. 27 tahun. 27. Tapi waktu pertama kali menjabat 23. 23. Dilantik 23. Dilantik 23 tahun jadi anggota DPRD. Anggota DPRD. 23 tahun udah sibuk ngurusin rakyat kecil. 23 udah mikirin rakyat ya? Nah. Udah mikirin rakyat kecil. Saya sampai sekarang masih jadi rakyat kecil loh. 25 masih umur rakyat kecil. Dan saya waktu itu statusnya masih mahasiswa. Semester akhir. Pas dilantik itu statusnya masih mahasiswa. Jadi hari Senin saya dilantik, Sabtunya baru wisuda. Pantesan yang mahasiswa pada demo bakar-bakar ban ya. Kenapa tuh? Nah ini temannya udah masuk duluan. Kok bisa? Tapi penasaran nih, apa namanya sebagai seorang mahasiswa yang bisa dibilang kan belum lulus kan tadi. Belum lulus. Modalnya gimana itu kok bisa ini untuk DPRD? Nggak terlalu mahal dibandingkan dengan pada umumnya lah gitu. Pada umumnya berapa Pada itu? umumnya ya DPRD mungkin 3 miliar, 5 miliar. Itu modal utama. Ya untuk kampanye. Pas balik modalnya berapa? Tapi waktu itu loh saya baca tuh Mas Bro William ini keren banget karena beliau ini pas langsung masuk langsung bikin huru hara. Nggak takut apa itu kan sama senior-senior yang udah lama itu yang di DPRD itu. Ini kan pekerjaan pertama kan. Ya. Jadi kita sebenarnya waktu itu nggak ada rasa takut. Karena kita bahayanya juga nggak tahu kan. Waktu itu. Sekarang tahu berarti. Sekarang udah Jadi tahu. kita terabas-terabas aja. Sekarang udah tahu. Jadi ketika ada yang salah, ini nggak bener nih gitu kan. Suarakanlah. Suarakan. Ketika suarakan, dibungkam. Terus Mas akhirnya gimana? Ya, jadi bukan huru hara ya, tapi memang rame lah. Karena waktu itu kita mempersiapkan anggaran di tahun 2020 kan. Ya. Dan akhirnya ketemu lem iBond 82 miliar itu. Itulah yang membuat banyak orang mungkin kaget. Dan kira rame lah
Sebulan waktu itu lumayan lah, ramenya lumayan Tapi lama. sebenarnya di DPRD sebenarnya nggak lucu kan, biasa aja kan Oh itu. justru di DPRD-nya nggak lucu. Ini sudah menjadi habit kami. Tapi hitungannya berani loh. Karena itu kan cepu itu kan itu. Kalau di tongkrongan saya cepu mah dipukulin biasanya. Dipukulin juga tapi nggak fisik. Dipukulnya pakai sidang kode etik. Kayak di sekolah-sekolah gitu loh Mas, kalau ada anak-anak yang cepu kan kayak lagi jalan ditabrak. Tinggi lu. Apalagi anak baru kan? Iya. Baru dari Iya, anak partai baru lagi. Iya. Benar. Tapi ada hukuman kayak dipotong gaji kah atau diskors gitu? Waktu itu dilaporkan ke Badan Kehormatan sama salah satu ormas. Dianggap kritis tapi nggak proporsional. Maksudnya gimana? Maksudnya iya tuh. Jadi dalam kode etik itu ada pasal yang menyebutkan dalam menyampaikan kritik, pendapat itu harus kritis Iya. dan proporsional. Nah, dianggap saya itu nggak proporsional karena mungkin terlalu rame, terlalu ribut gitu-gitulah. Jadi harus diem-diem aja kalau kritik gitu ya. Jangan 82, 80 aja gitu tapi gitu. Bikin orang. Gua saya teriak ya. Iya. Dan itu di dinas pendidikan loh. Tapi mungkin memang sebenarnya lem iPhone itu penting buat di sekolah-sekolah gitu. Buat apa tuh Mas? Kan ada yang suka kebuka Iya. Kayak anak sekolah tuh yang sepatunya udah kebuka. buka kan di lem baru begini kan. Tujuannya supaya anak-anak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Beneran tinggi karena nge-fly. Ajaran ibu mantep banget bu. Mama masih ke bawah. Oh masih ke bawah habis kemarin habis ngelem ya? Jangan. Enggak, udah enggak mas. Ada pengumuman apa tak Mas? Sebentar ya agak ini Kenapa? salah bantal. Oh, salah bantal ini dia obatnya. Harusnya ada. Harusnya ada. Udah siap gitu loh, apa? Cuma kan itu sponsor yang kemarin. Iya, yang kemarin. Pengumuman untuk kalian para generasi milenial, generasi Z, generasi sandwich, dan generasi-generasi lainnya yang ngakunya sebagai penggemar secangkir kopi mantap. Kalian harus banget nih cobain kopi ABC Susu ini. Kalau ada pertanyaan why, maka the answer adalah kopi ABC Susu yang terbuat dari campuran sempurna kopi bubuk asli, gula dan susu yang menciptakan secangkir kopi susu asli nikmat. Kayak gini nih. Mantap kopinya. Kopi ABC Susu, kopinya asli, rasanya pasti. Menurut Mas Kesan 23 tahun tuh terjun ke DPRD keren nggak? Ya, bagus kalau buat ini kan waktu reuni gitu. Oh Ya, ini bisa kirim papan bunga namanya anggota DPRD. Sombong amat. Terus pas kalau reuni gitu kan, kalau saya ini biasa gitu kan kayak ngumpul-ngumpul. Ih Kiki udah jadi stand up komedian, stand up dong. Iya kan. Pas Bro William kan, Will udah jadi DPR jadi korupsi dong. Sering dibecandain kapan pakai baju oranye gitu. Maksudnya itu kan, Sama topi teman-teman ya. topi TOD. Kalau anak presiden bercandanya gimana? Nah gimana tuh Gi? Jadi boneka partai dong. Suruh Teh Kiki sebenarnya. Teh Kiki. Dia lempar sekali lagi bang. Kayak belum lost gitu. Masa tatoan gak berani. Iya, berani depan polisi doang. Enggak ini temporer kota tua. Mas Kain kan, Bro William kan orangnya ganteng gitu ya, pasti pinter dong. UI hukum toh. Hukum UI. Udah punya cewek belum sih? Udah, waktu itu ketemu di kampus. Oh. Ketemu di kampus. Berarti sampai sekarang masih terjalin Masih hubungannya? alhamdulillah. Masih. Beliau tidak protes kah? Jadi kayak ngapain sih kamu terjun-terjun ke politik gitu? Karena waktu itu di kampus udah lumayan aktif organisasi. Jadi dia ngelihat wajar lah kayaknya ke politik gitu. Jadi dia support gitu ya? Support aja Soalnya dia. kalau bos saya kan istrinya nggak support. Loh, nggak percaya ini dia videonya. Oh, ketawa.
Alah, ternyata kita keluarga. Sebagai anggota DPRD yang bisa dibilangnya tadi habis ngecepuin lah tadi apa lem iPhone. Pacar gimana? Waktu itu sih memang tegang sih ya, keluarga tegang, orang-orang terdekat juga tegang juga ngelihatnya kan. Tapi karena itu suatu hal yang harus dilakukan, jadi mereka akhirnya ngerti juga lah. Ya kita jangan sampai salah dan kalah, kan yang kita suarakan itu kan kebenaran kan. Meskipun endingnya hilang. Ya, tapi kan dulu katanya bilang berani karena belum tahu. Iya. Berarti sekarang takut karena udah tahu gitu. Apa? Takut sih enggak ya, cari aman. Iya kan dulu kan waktu itu zamannya Pak Gubernurnya kan Pak Anies. Nah sekarang pas zaman gubernurnya Pak PJ, Pak Heru kok tidak menyuarakan lagi? Iya. Sebenarnya masih ada sih kita memberikan kritik, evaluasi ke Pak Heru gitu ya. Tapi memang nggak ada yang sefatal Pak Anies salahnya gitu. Tapi aku kepo kalau kan berarti usianya masih muda. Di dalam gedung DPRD itu kan banyak yang senior-senior. Ada nggak sih culture kayak misalnya junior dilarang pulang sebelum senior? Enggak sih kita kalau di DPRD itu lumayan nyaman. Jadi kita nggak dilihat ini senior atau junior. Kan pulangnya cepet semua. Atau emang nggak ada karena seniornya nggak ada yang masuk? Kalau saya kantoran nih, masuk jam kantor tuh 8.15 sampai 5.15 gitu. Kalau di DPR tuh kayak gimana? Kalau DPR memang nggak ada sistem 9 to 5 gitu lah. Oh nggak ada. Tapi memang kita berbasis ke rapat-rapat dan kita kan juga ada penugasan partai juga kan. Jadi kadang-kadang kita ke partai, terus kita ke masyarakat gitu. Jadi memang nggak selalu di gedung dewan. Banyak nganggurnya nggak? Enggak lah. Berarti masih ada waktu buat datengin pacar ke rumah toh? Masih lah, masih. Tapi pasti beda. Kalau dulu kan waktu zaman kuliah datang ke tempat pacar ya udah biasa aja datang. Kalau sekarang pasti tetangga rame pada salaman tuh. Karena kan dikiranya kunjungan pejabat. Bawa kado, tetap bawa kado. Bawa kado kan kalau ada acara-acara ini kan Nah, khusus kan. saya tuh kepo kalau anggota DPR itu ngasih kado ke pacar tuh apa sih? Yang ngasihnya kayak tas atau harapan palsu. Apa ngasih kayak ini loh anggaran tahun depan. Bagian abang yang segini nih. Iya. Sisanya tinggal segini. Sisanya tinggal segini. Kalau di UI berarti dulu pernah pacaran di flyover Pasar Rebo. Gak semua orang. Ada tukang payahnya enak banget itu tukang payah. Tukang bah. Nah karena saya kuliah di UI kan saya sering ke Depok. Makanya saya dukung banget Mas Kaisang maju awalnya. Masuk. Saya merasakan betul. Itu saya mutit jatuh kalau ke Depok. Iya mutit jatuh. Kita dukung Mas William. Kenapa dilempar? Orang banyak berharap sama Iya, Mas Mas Kaisang Kaisang lah. tuh. Masa sih? Iya, survei membuktikan. Ini dia. Sampai kemarin kan grand opening Sampisang ada Bawaslu. Dikira Ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka sang pisang di Ngapain? saya juga nggak tahu. Jangan di situ- kampanye. Padahal di situ nggak kampanye, nggak apa, cuma ada relawan aja. Tetap. Iya, ada relawan nggak tahu tuh dari gue Kaisang atau apa itu ada 3. Terus kan kemarin dari perusahaannya juga pakai itu apa namanya relawan hebat itu kan dari kantor gitu. Sampai ada relawan yang datang. Ini daftarnya di mana ya? Langsung ada yang mau jadi relawan. Iya, padahal itu kok mau daftar ya jadi pegawai. Itu emang kaos karyawan tuh. Iya, karyawan. Itu bukan kaos buzzer ya, itu kaos karyawan ya. Soalnya sekarang kalau ngomong disensor nih. Di sensor. Sensor itu. Nah, ini kan kemarin yang rame nih di PSI ya. Mas Bro Giring bilang katanya mau ini apa ya namanya nggak mau jadi ketum lagi. Kata menyerahkan semuanya ke Dewan Pembina. Katanya ketua umum yang balikan ke ketua umum yang itu generasi muda. Generasi muda. Nah, nyalon juga berarti. Enggak lah kalau saya enggak lah. Kenapa? Belum pantas lah. Kenapa? Siapa yang bilang belum pantas? Kita. Enggak maksudnya. Kan sebagai salah satu kader yang bisa dibilang paling vokal, paling yang dicari walaupun masih tetap kalah sama Grace Natali. Iya. Tapi Mas Kaisang cocok juga kan? Mas Kaisang cocok juga kan? Cocok.
Cocok juga kan? Di mana aja. Oh jadi tadi sekarang disuruh ke Iya. terus dijadi ketum juga. Gitu, sekalian lah. Nanti kalau habis ini ketemu siapa, ya jadi ketum Gerindra. PKB kan nawarin juga. Semua aja sekalian gitu. Nah ngomongin soal ketum, sebentar saya ambil dulu. Apa? Gak nyambung. Kiki ambil ke belakang ya, sate taichan by Bang Maman. Oh boleh dibacain ya? Emang ini kan terbuka. Terbuka. di sini. Terbuka. Kita boleh menyuarakan isi hati. Saya bawa ini sate taichan Bang Maman. Nah ini. Dan ini Bang Maman atau siapa nih? Ini gambarnya kok cewek. Iya ya. Oh istrinya Bang Maman. Itu enak sekali, ada 5 varian itu isinya. Sate taichan Bang Maman dari Jakarta. Itu ada berapa varian rasa itu? Ada 5 mungkin mau dicoba. Ini salah satu UMKM mungkin yang ada di Jakarta. Kan sebagai anggota DPRD harus mendukung. Betul. Boleh kita coba nih. Boleh. Tuh, William. Salah satu. Oh sukanya kulit. Iya yang goreng-gorengnya nih. Ada sambelnya juga itu di dalamnya tapi agak repot lah. Gimana? Nah, kira-kira nanti kalau misalnya mengadakan pernikahan dengan sang pacar, apakah akan mengundang sate Bang Maman? Boleh ini, boleh. Maksudnya, rencana pernikahannya tuh kapan gitu, Bro William? Rencana abis pemilu lah. Februari, habis Februari. Udah habis dong masa kerjanya Bro William juga. Belum, kita kan sampai Agustus. Agustus 2024. Iya, 2024. Pemilu tuh Februari. Wah. Nggak, kenapa harus nunggu pemilu dulu? Kalau kita, itu kan agak ribet ya kalau nikah itu kan persiapannya agak ribet. Dan kita udah mulai mau kampanye kan bulan November gitu. Oh, berarti mau lanjut lagi? Mau lanjut lagi lah. Mau lanjut lagi. Wow, 2 periode. Lanjutnya sebagai DPRD atau naik ke DPR RI? DPRD lah. DPRD lagi. Oh, oke. Karena nggak yakin ya PSI lolos ya? Bukan. Jawab dong, Mas. Karena banyak yang harus diselesaikan dulu. Lo kan biasa dari DPRD terus naik kan ke DPR RI. Harusnya. Kalau pakai PDI. Makanya kan PSI. Saya mau nanya nih, ada nggak sih tipe-tipe cewek Mas Bro William itu? Kita nggak ada tipe ya, kita yang ada aja. Masa nggak ada tipe? Kalau yang ada aja mas saya pasti udah disikat dari tadi. Saya nggak dilirik sama sekali ini. Ini kita langsung aja tanya di sini. ada Kita iPad. buktikan ya. Ada apa? Ini dia. Ini Ini kalau ular udah nyatok deh tadi nih. susah banget jadinya. Kayak Nah, Yuki Kato versus Cinta Laura. Di kota Pilih yang siapa? mana? Yuki dah. Yuki. Aduh ini lagi full ini aja yang kosong nih. Oh bukan ya, bukan itu ya. Yuki Kato. Iya. Oke. Berarti suka yang agak-agak oriental Jepang. Kalau cinta kayaknya kepinteran. Oh, kenapa? Kenapa gak suka sama cewek yang pinter? Minder. Iya. Kalah kita pinternya nanti. takut yang nggak bisa ngebodohin ya? Apa takut nanti disetir? Alah. Nah ini. Pevita sama. Pevita sama Pierce Prilly dan juga Latukonsina. Prilly Latukonsina. Pevita deh. Pevita. Pevita. Karena Prilly kenapa? Pevita pernah nonton filmnya. Prilly? Really belum kayaknya belum. Nah, ya nonton dong, kan Iya. nggak laris-laris nanti. Nonton dong. Pertama Yuki Kato, kedua Pevita, ya kan? Nah, nih. Ya Mbak Kiki lah. Sama Udah loh. jelas ini. Gila, ini emang agak susah. Ini milih Ariel Tatum apa Bang Maman nih? Ini Bang Maman bukan sih? Ada Taichan. Ada Taichan dong. Pilih siapa? Mbak Kiki lah. Kenapa? Katanya takut sama yang pinter, kok milih aku? Berarti ngomong kalau Ariel Tatum nggak pinter gitu. Enggak. Itu biarkan masyarakat yang menyimpulkan ya. Pinter dong. Ariel Tatum tuh salah satu perempuan yang menyuarakan suara-suara perempuan. Apa tuh? Hah? Contohnya kayak apa? Contohnya kayak mental health gitu. Dia fokus di situ.
Yakin? Insya Allah. Mas Kaca nggak percaya, ada ini dia videonya. Cari itu. Ada satu, ada. Cari ya, kok bisa jangan dapet. Aku buat seminar dengan menggunakan hashtag Let's End the Shame. Alasannya aku ngerasa di Indonesia ini masih sangat sekali dianggap tabu gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong zaman dulu masih di UI, ketemu pacarnya itu lewat dating apps atau apa itu? Enggak, waktu itu satu organisasi mas. Oh, satu organisasi. Satu organisasi, jadi ketemu, ya udah lanjutin Oh, kita. cinlok itu. Cinlok. Waktu itu ketemu di organisasi waktu apa tuh? Organisasi Waktu itu apa? organisasi namanya Mahkamah Mahasiswa. Oh. Jadi kalau di UI itu ada kayak pengadilan-pengadilannya gitu deh. Ya. Ada BEM-nya, ada pengadilannya, ada legislatifnya. Nah waktu itu satu organisasi. Di mahkamah. Mahkamah Mahasiswa namanya. Oh, mahkamah mahasiswa. Makanya udah Mahkamah biasa mahasiswa. mengadili yang nggak bener ini nih. Biasa. Makanya lagi takut sekarang. Iya, aku di sini takut. Enggak lah, enggak takut lah. Tapi tahu aja resikonya gitu. Resikonya tahu sekarang. Berarti ya daripada beresiko mendingan nggak usah. Kita kelola resikonya gitu. Kita minimalisir. Kita kelola dan jangan sampai kebakaran gitu. Oke. Ya api-api kecil lah. Oke, cara mengelolanya dengan tidak bersuara. Dengan diam. Tapi pernah coba dating apps sebelum ketemu sama pacar yang sekarang? Dating apps kayaknya dulu SMA kali ya. Oh, SMA. Seriusan pernah? Atau itu mah di Facebook kali? SMA dulu kali pernah buka sih. Pernah. Iya, Apa pernah. bionya apa tuh? Biasanya kayak ada William dari PT Mencari Cinta Sejati. Iya. Biasanya gitu tuh, iya. Soalnya saya juga dulu main itu juga dating app juga. Apa kamu main apa? Micet saya. Saya pokoknya Kalau micet itu kamu e-commerce, soalnya jual beli. pokoknya saya ngechatnya yang di bionya ready aja. Available. Available ya. Available. Tapi kok Mas Kesa ketawa pernah download? Kalau DPRD berarti mengurusi apa ya di bawahnya itu? DPRD kita kan provinsi berarti. Berarti semua lini pendidikan masuk. Pendidikan masuk, semuanya masuk. Kesehatan Ya. gitu ya. Nggak ada komisi-komisi kayak di DPR. Ada komisi A sampai E kita. Oh. A, B, C, D, E. Ini 5 komisinya. Kita Banyak ya. Tapi kerjanya dikit ya. Gaji DPRD itu tinggi nggak sih? Gaji DPRD itu Ini yang Jakarta ya, saya nggak ngomong Sekitar- yang DPRD Solo nih. Iya, iya. Oh beda tuh Mas? Beda? 80-an Beda. lah. 80-an mas. 80-an. 80-an. Itu bersih netnya ya. Net. Itu udah sama proyek jalan tuh. Tapi kita kan terima proposal banyak. Oh gitu. Proposal warga. Oke. Jadi Oh. kita harus keluar juga. Jadi kayak ada minta sumbangan lah ini. Iya. Bukan Dan itu itu harus kita layani. Oh, nggak buat anggaran lagi. Enggak. Itu dari gaji Kantong kita. pribadi. Kantong pribadi. Jadi kalau gimana tuh kalau warga datang? Iya. Pembangunan masjid di sini. Gitu sambil lulus-lulus pahanya kayak gini. Kalau gitu mah nggak usah jadi anggota, saya juga sering datangin sama proposal-proposal. Kayak 17-an gini rame. Iya. Lagi rame. Betul, betul. Ya 17-an, waktu 17-an, kurban ya. gitu. Natal itu udah Natal, iya, pasti ini. semuanya. Betul ya, berarti dikumpulin Rame. ke situ. Jadi Proposal. bersihnya dapat berapa itu kok sebulan berarti? Masih bisa balik modal lah. Berarti nggak penting itu kepentingan rakyat harus balik modal. Enggak, maksudnya balik gini. modal tadi. Maksudnya gini, korupsi itu kan terjadi karena mereka kampanye terlalu jor-joran. Ini realistis nih. Jadi realistis. korupsi itu pertama untuk balik modal dulu, gitu. Jadi untuk memberantas korupsi ya dengan cara kita menghilangkan money politik sebenarnya. Gitu. Berarti kalau yang nggak balik modal juga harus korupsi dong. Yang nggak balik modal, Yang nggak balik modal. ya makanya mereka harus, karena kan kalau kita hitung dari gaji kan nggak cukup kan, gitu. Kita lihat besok siapa yang kampanye jor-joran ya. Itu salah satu tolak ukur. Yang nggak masuk akal. Nanti kita main hitung-hitungan Iya. tuh. Kita lihat nih Pak Ganjar berapa nih habisnya nih. Pak Prabowo berapa nih gitu. Kiki kok ngapain begitu itu? Kata Bro William. Gak balik Yang modal itu. loh Pak ini Pak.
Tapi saya jujur ini banget loh, Mas Kaisang, apa ya, sebagai ya dibilangnya generasi milenial tuh salut karena Bro William salah satu yang berani akhirnya membuang masa mudanya. Iya. Ketika teman-temannya sibuk Jakarta Selatan, Yoi. dia sibuk urus jabatan. Gitu ya kan? Tuh ada nggak pesan-pesan khusus buat teman-teman mungkin yang masih muda ingin bergabung atau terjun ke dunia politik begitu? Iya, oke. Mungkin kalau buat anak-anak muda, tipsnya itu maju di tempat kelahiran dan mulai dari bawah, dari tingkat 2, DPRD tingkat 2. Karena itu lebih mudah. Oh, yang kota berarti. Yang ya? kota, kalau DPRD DKI kan karena nggak ada tingkat kotanya, jadi saya majunya tingkat 1 langsung. Itu lebih mudah buat anak-anak muda. Oke. Tapi modalnya tetap 3M. Gua lah nggak sampai segitu. Enggak berarti. Berapa? Makanya kalau itulah kenapa kita harus maju di tempat kelahiran atau punya teman banyak di situ. Jadi orang udah kenal. Jadi udah kenal, modal sosialnya gede. Kalau orang yang nggak punya teman gitu gimana? Iya. Susah itu pasti mahal. Iya, itu dia harus nyetak apa? Brosur tuh. Pasti Di pinggir mahal jalan itu. nih biasanya gitu tuh. Sama Suzuki sama Astrea. Kalau udah kenal kan kita WA aja kan. Oh iya. Kita maju nih, tolong disupport gitu. Pasang di WA status, Iya, ya kan? udah cukup. Coblos aku ya. Berarti dulu kayak gitu? Dulu kayak gitu, kita WA, kita DM gitu. Apa kayak ini, mungkin kayak apa yang mbak asuransi, oh mas bisa ketemu dulu nggak? Iya. Pas ketemu obrolan asuransi. Iya, bisa mas. Gue mau nyalek nih, lu dukung gue ya gitu. Coblos. Berarti nyaman Mas Bro di lingkungan ini ya DPRD ya. Nyaman kok, nyaman. Dan tahun depan akan maju lagi. Ya, maju lagi. Berarti udah ada modalnya. Terus Mas Kaisang nggak jadi terjun dia. Kenapa? Gedean usaha sang pisang. Sama yang ciki-ciki dia itu loh, apa? Tricks Itu ya toh. itu lumayan tuh itu. Ini pesawat-pesawat ada terus itu. Wah, bos saya nih. Itu aja pesannya, berarti mulai dari yang tingkat bawah. Tingkat bawah dan maju di tempat kelahiran kalau bisa. Jangan di tempat yang gak kenal siapa-siapa. Oke, itu kan salah satu tips and tricks waktu mau mencalonkan. Ya, berarti mulai dari daerah kelahiran dulu. Daerah kelahiran, maju dari di paling bawah. Ketika sudah masuk, Ketika sudah masuk, iya. Iya. Apa yang harus dipegang prinsipnya? sebenarnya punya teman-teman yang banyak yang support gitu. Kalau kita sendirian bertarung nggak bakal kuat gitu. Makanya butuh supporting system dan stamina. Karena maraton kan lama gitu. Jangan lari sprint tapi maraton. Maraton. Kita berarti harus bikin grup nih. Ya nggak ada ketua DPRD-nya. Yang terzolimi. Oh berarti ada ya? Kasian banget ketuanya. Katanya ada mas. Oh ada. Katanya ada. Satu kali lagi deh kan, Iya, Mas. kalau kita tahu biasanya ya, yang ini yang saya dengar kan biar yang langsung lah, dapat gaji dibagi nggak ke partai? Ada Kita potongan manajemen Ya gitu. potongan manajemen, Potongan manajemen. 20-30% gitu. Kita ada untuk fraksi, karena kan ada kegiatan fraksi. Kalau partai itu nggak ada potongan, tapi kita secara sukarela kita bantu. Misalnya kantor kan siapa yang bayar gitu kan, ya kita harus membantu. Tapi begitu. nggak dipatok sama Nggak dipatok mas. Jadi sama-sama membangun ya. Sama-sama membangun. Kantor tumbuh, kader-kadernya juga Iya. bisa jalan. Tuh. Tapi bantunya kan yang untuk tingkat kota. Tingkat Kayak kota. yang pusat kayak tidak dibantu. Iya, iya benar. Pantes agak pusing ya di atas ya. Apa sih mimpi seorang Bro William sebagai salah satu anak muda yang terjun ke politik untuk Indonesia ke depannya? Buat Indonesia ya. Kalau saya sih mimpinya politik kita itu bersih money politik, ya bersih money politik, nggak perlu membagikan uang untuk terpilih. Jadi pejabat-pejabat publik yang terpilih itu nggak kepikiran di otaknya tuh balik modal gitu. Berarti lah impian sederhana seorang pejabat buat temen-temennya. Jadi bukan buat Indonesia dulu. Karena kalau pejabatnya udah bersih semuanya jalan lancar kan? Betul, kalau pejabatnya bersih kerja untuk rakyat semua nanti. Iya, betul.
Apa sebenarnya udah ngomong gitu ke temen? Udah sempat ngomong gitu kan? Nggak ada. Dia nanyanya lucu banget cuma ada polos banget kayak udah nanya belum sih ke teman-teman. Nggak ada yang diomongin tapi nggak bisa juga. Oh, gitu. iya. Ada yang emang nggak berani. Nggak berani ngomong gitu. Tapi sekarang lebih baik lah harusnya. Lebih baik. Semakin banyak yang sadar bahwa money politik itu salah. Baik di masyarakat ataupun di caleg-calegnya gitu. Banyak lalang ya. Iya, udah tadi Pak. Bang Maman nih. Maaf ya, saya orang Bantar Gebang bawa lalang nih. Langit, bisakah aku jadi anak pejabat? Ajak anak kamu ya. Saya orang Bantar Gebang. Dia Apa orang lalangnya ikut ya? Dia orang Bantar Gebang. Banyak sampah ya? Iya, maaf. Jadi nggak bisa bersihin sampah di ini. Kok Bekasi gitu nggak bisa ya? Kalau Bekasi udah nggak bisa. Karena kan wilayahnya beda. Nggak bisa kita beda wilayah. Tapi duitnya kenceng tuh di situ tuh. Oh iya kok tahu? Kenapa? Kenapa sih kamu gak berani? Kayak enak kan yang ngerasain duit partai. Enak kan Mas? Kan tadi udah buka, closing juga dong. Nah, Kesimpulan ya, bikin kesimpulan. Biasanya kan nggak ada kesimpulan. Bikin kesimpulan, ayo sekarang bikin kesimpulan. catar. Anak baru catar ya Allah. Ayo. Nah, kasih puisi. Mana sini? Jadi untuk masyarakat muda, penerus bangsa Indonesia, dimanapun kalian berada, kesimpulan dari acara ini adalah kalau mau nyalek, dimulai dari daerah kelahiran kamu dulu, dan harus balik modal. gitu. Iya betul. Iya. Gitu. Realistis aja lah. Oh realistis. Harus realistis dan harus menjadi contoh untuk anak-anak muda yang lainnya untuk bisa membangun bangsa Indonesia untuk menjadi lebih jujur. Sampai bertemu lagi di Podcastan PDP ya. baru pertama. Anak baru nggak apa-apa. Jangan sampai kayak podcast yang Deddy Corbuzier ya. Jadi Corbuzier. Sampai bertemu lagi di PDP Podcastan deketin partai.